Di kota yang tumbuh sebagai penyangga ibu kota Nusantara, berdirilah sebuah lembaga yang menjaga harmoni dan persatuan warganya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan. Lembaga ini hadir dari kebutuhan sederhana namun penting, bagaimana memastikan Balikpapan tetap aman, stabil, dan rukun di tengah perubahan zaman. Pada awalnya, urusan kesatuan bangsa masih berada di bawah bagian pemerintahan umum di lingkungan sekretariat daerah. Tugasnya fokus pada pembinaan organisasi kemasyarakatan, mengawasi dinamika politik, dan menjaga semangat persatuan yang sempat goyah setelah reformasi 1998. Namun, ketika otonomi daerah mulai diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tantangan baru muncul. Pemerintah daerah memerlukan lembaga khusus yang mampu mengelola urusan politik, ideologi, dan kebangsaan secara lebih terarah. Dari sinilah perjalanan Kesbangpol Balikpapan dimulai, sebuah lembaga yang terus berkembang untuk memastikan kota ini tetap kondusif, kuat, dan siap mendukung pembangunan Indonesia ke depan. Visi misi kita adalah bagaimana mewujudkan visi misi Bapak Wali Kota itu di dalam program kegiatan, ya kan? Karena visi misi Bapak Wali Kota itu harus juga mengacu kepada visi misi Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu kami dalam rangka membuat visi misi atau membuat tugas dan fungsi kita adalah bagaimana juga salah satunya adalah mensukseskan atau melaksanakan cita-cita Bapak Presiden. Yaitu yang pertama terkait adalah pembinaan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Itulah bagian visi besarnya yang harus nanti kita breakdown menjadi program kegiatan di Kesbangpol, ya, dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugasnya gitu ya. Perjalanan kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Balikpapan tidak lepas dari dinamika kebijakan pemerintah pusat dalam menata struktur perangkat daerah, penyesuaian nomenklatur, dan dasar hukum kelembagaan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan agar fungsi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Era kantor Mawil Hansip atau Markas Wilayah Pertahanan Sipil sekitar tahun 1998 hingga 2002. Seiring dinamika nasional pasca reformasi dan kebijakan desentralisasi, nomenklatur lembaga berubah menjadi Kantor Mawil Hansip atau Markas Wilayah Pertahanan Sipil. Lembaga ini berperan dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan ketahanan nasional di daerah, serta koordinasi bidang Hankam, pertahanan dan keamanan sipil. Beberapa tokoh penting pada periode ini antara lain Albert Wiyusang, Kepala Kantor Mawil Hansip 1998. Letkol Sofyan Johan, Kepala Kantor Mawil Hansip fase ini menandai perluasan peran dari sekedar administratif menjadi lembaga yang memiliki fungsi pembinaan masyarakat sipil terhadap ancaman dan potensi konflik. 2. Transformasi ke kantor Kesbang Linmas atau Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tahun 2003 hingga 2007. Pada awal 2000-an, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kelembagaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian mendorong perubahan besar di seluruh Indonesia. Dampaknya, di Kota Balikpapan, Mawil Hansip diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kesbang Linmas. Fungsi utamanya meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara, penanganan konflik sosial, pembinaan ketahanan sosial masyarakat. Tokoh yang memimpin di periode ini, Dr. Andes Mustaman Latif MSI, Kepala Kantor Kesbang Linmas 2003, Dr. Andes Lukman Zainor, Kepala Kantor Kesbang Linmas 2003 hingga 2007. Fase ini menjadi titik penting di mana Kesbang Linmas mulai memiliki fungsi kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman sosial, politik, dan keamanan di daerah.
3. Perubahan ke kantor Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2008 hingga 2016. Sekitar tahun 2008, nomenklatur lembaga kembali disesuaikan menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. Perubahan ini menegaskan bahwa orientasi lembaga tidak lagi hanya pada perlindungan masyarakat atau Linmas, tetapi juga pada bidang politik, terutama dalam pengawasan dinamika partai politik, ormas, dan kehidupan demokrasi di daerah. Perubahan ini dipengaruhi oleh kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui pedoman penyusunan perangkat daerah yang menegaskan pentingnya fungsi kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Beberapa pimpinan pada masa ini antara lain Dr. Andes Arpan MSI, Heru Resandi SSTP PLT, Dr. Andes Saiful Bahri MSI, Sutadi Esos 2011 hingga 2014, Dr. Andes Masrani Subiani MSI PLT 2014 hingga 2015, Dr. Andes Astani MM 2015 hingga 2017. Fase ini memperkuat peran Kesbangpol dalam sinkronisasi kebijakan politik lokal dan nasional, serta koordinasi antar instansi dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Balikpapan. Era modern, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol tahun 2017 hingga sekarang. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020, maka struktur organisasi kembali ditingkatkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan ini diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan status dari kantor menjadi badan menandai penguatan kelembagaan dan kapasitas anggaran, penambahan bidang kerja, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang politik dalam negeri dan ormas, bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, penegasan fungsi strategis dalam menjaga ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan atau IPOL Eksosbud Hankam di tingkat daerah. Pimpinan yang menjabat dalam era Badan Kesbangpol, Dr. Andes Iketut Rasna MM 2017 hingga 2020, Dr. Andes Said Muhdar PLT 2020 hingga 2021, Sugianto Esos MAP 2021 hingga 2022, Adwar Skenda Putra Esos MM 2022 hingga 2023, Sutadi Esos MM 2023 hingga sekarang. Saya menjabat di Kesbangpol itu TMT-nya 11 Maret 2022 dan berakhir di tanggal 13 April 2023 bertugas di Kesbangpol. Nah, Kesbangpol pada saat itu memang sudah berbentuk badan, sebelumnya dari kantor dengan nomenklatur yang baru dan pejabatnya adalah eselon 2B. Namun kategori lembaganya masih tipe B, masih 2 bidang. Di tahun 2007 sampai 2009 saya sudah pernah menjabat sebagai kasih di Kesbangpol yang waktu itu namanya Kasih Pengkajian Situasi Aktual, Masalah Aktual atau PMA. Jadi PMA itu adalah fokusnya kepada membangun kewaspadaan dini di daerah. Badan Kesbangpol kini menjadi lembaga strategis, adaptif, dan kolaboratif, berperan sebagai garda depan dalam menjaga stabilitas daerah dan memperkuat karakter kebangsaan masyarakat Balikpapan. Kesbangpol sebagai lembaga strategis berperan dalam menjaga stabilitas sosial politik, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta memelihara persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam. Adapun susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada wali kota melalui sekretaris daerah,
Susunan organisasi badan terdiri atas 1. Kepala Badan sebagai pimpinan tertinggi yang memimpin dan mengordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan Badan Kesbangpol. 2. Sekretariat yang membawahi 2 subbagian. Subbagian program dan keuangan yang mengelola perencanaan, evaluasi program, serta administrasi keuangan badan. Subbagian umum yang menangani urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumah tanggaan. 3. Bidang kesatuan bangsa yang membawahi sub-bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta agama. Bertugas penumbukan semangat nasionalisme, ketahanan sosial, dan pemahaman ideologi Pancasila di masyarakat. Subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik, bertugas melakukan deteksi dini potensi ancaman, serta menyusun langkah penanganan dan pemulihan konflik sosial. 4. Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, yang membawahi subbidang politik dalam negeri, berfokus pada pembinaan kehidupan politik dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Subbidang organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan ormas dan lembaga kemasyarakatan. 5. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai bidang keahlian untuk mendukung pelaksanaan tugas badan. Poldagri. Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu pilar penting dalam struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan. Bidang ini mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial politik daerah, membangun kesadaran politik masyarakat, serta memperkuat peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Melalui pendekatan kolaboratif, Poldagri berupaya memastikan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan demokrasi dan kehidupan berbangsa yang harmonis. Fungsi utamanya tidak hanya terbatas pada pembinaan politik formal, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat sipil, fasilitasi partai politik, dan pembinaan terhadap ratusan ormas yang berperan langsung di masyarakat. Beberapa bentuk fasilitasi yang dilakukan antara lain pendataan dan verifikasi administrasi parpol dan ormas untuk memastikan legalitas dan aktivitasnya di daerah. Koordinasi kegiatan politik lokal agar tetap dalam koridor ketertiban dan kepentingan bersama. Fasilitasi bantuan keuangan partai politik atau BANQ Parpol yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sosialisasi regulasi dan etika politik untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol memastikan bahwa dinamika politik di Balikpapan berkembang secara sehat dan beradab dengan menekankan prinsip politik yang etis, santun, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebenarnya di Undang-Undang tentang keormasan ya, di sana sudah ditegaskan ada tugas utama dari pemerintah ya, sesuai tingkatannya. Di Undang-Undang 17 itu sebutkan ada kata pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan. Binwasdaya lah, pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan. Ormas atau paguyuban itu sebagai mitra ya, karena mereka dilindungi oleh undang-undang. Dengan sendirinya mereka juga harus berpartisipasi. Tugas pemerintah bukan hanya membina, tapi juga bersama-sama lah, sinergi, kolaborasi dalam menjalankan program-program pemerintah termasuk kemasyarakatan. Kami di bidang politik dalam negeri dan organisasi masyarakat terdiri dari 2 subbidang. Ada subbidang politik dalam negeri dan subbidang organisasi kemasyarakatan. Nah, dalam hal pembangunan sosial dan politik kemasyarakatan, di bidang Poldagri ada namanya program pendidikan politik. Kami melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih pemula atau Gen Z yang sekarang dikenal seperti itu di kalangan anak-anak pelajar SMA maupun mahasiswa di Kota Balikpapan. Kami bergandengan atau berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, dan akademisi melakukan pendidikan politik kepada kelompok-kelompok tersebut. Kami juga melakukan pendidikan politik kepada kelompok-kelompok perempuan melalui organisasi kewanitaan seperti GOW
terus ada PKK maupun organisasi kewanitaan lainnya. Saya Haji Iwan Wahyudi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Balikpapan. Terkait mengenai peranan Kesbangpol terhadap fasilitasi dan dukungan terhadap partai politik, tentunya Kesbangpol memiliki peranan yang sangat strategis begitu, karena Kesbangpol menjadi mitra gitu ya, menjadi leading sektor bagi situasi atau bidang politik di pemerintahan daerah, di pemerintahan Kota Balikpapan. Tentu ini menjadi posisi yang sangat strategis gitu ya, dalam hal untuk memfasilitasi partai politik dalam mengkaji gitu ya, dalam melakukan kajian terhadap situasi politik di Kota Balikpapan, dalam melakukan kajian situasi demokrasi di Kota Balikpapan, dalam menguatkan gitu ya wawasan kebangsaan masyarakat di Kota Balikpapan. Tidak hanya masyarakat yang hari ini, tapi juga menciptakan kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, kesadaran terhadap demokrasi bagi generasi penerus. Jadi tentu ini butuh kolaborasi bersama. Kesbangpol tentu nggak bisa bekerja sendiri. Kesbangpol butuh dukungan juga dari seluruh stakeholder yang terkait begitu, seluruh OPD-OPD yang terkait, termasuk partai politik yang notabene adalah institusi yang dilegitimasi oleh negara kita sebagai institusi yang menjadi pilar juga demokrasi untuk mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat, mengawal ideologi negara kita, mengawal arah pembangunan bangsa dan negara kita, termasuk kota kita tercinta, Kota Balikpapan. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan aktivitas pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Balikpapan memiliki peran penting dalam memastikan nilai-nilai Pancasila senantiasa tertanam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui berbagai kegiatan pembinaan ideologi, Kesbangpol berupaya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman ideologis yang kokoh di tengah masyarakat, khususnya di era globalisasi yang syarat tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan dan pembinaan ideologi Pancasila bagi ASN, pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Penyuluhan kebangsaan yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghormati keberagaman. Dialog kebangsaan lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan. Dengan program-program ini, Kesbangpol menjadi garda terdepan dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dalam perilaku masyarakat Kota Balikpapan yang majemuk. Program besar kita adalah yang pertama tadi kita terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, tentunya pembinaan ideologi Pancasila tidak bisa kita lakukan sendiri, kita harus melakukan kolaborasi dengan teman-teman lainnya gitu ya. Nah, kami ini kan hanya memfasilitasi, sehingga kami harus melakukan kolaborasi sinergi dengan mitra-mitra kerja seperti Jejaring Pancamandala, Pendidikan Wawasan Kebangsaan, maupun dengan profesionalisme, kemudian juga dari pendidikan, kemudian dari universitas segala macam, dalam rangka untuk kita bagaimana menjalankan program kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang intinya adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk membumikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan menjiwai nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam di nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebagai Kepala Bidang Kesatuan Bangsa di Kota Balikpapan, saya melihat persatuan dan kesatuan di Kota Balikpapan ini sudah terjaga dengan cukup baik. Contohnya dalam kegiatan gotong royong yang ada di masyarakat, seperti itu masyarakat masih secara guyup, gotong royong dan bantu-membantu dalam upaya membersihkan lingkungannya. Kemudian dalam hal menjaga lingkungannya menjadi lebih tertib dan aman, juga juga menggambarkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan itu
rasa persatuan dan kesatuannya itu dan cinta terhadap bangsanya masih terlihat dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM dibentuk sebagai wujud pelibatan masyarakat dalam sistem keamanan daerah. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Wali Kota Balikpapan, FKDM berfungsi membantu pemerintah daerah dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengantisipasi potensi gangguan stabilitas sosial dan politik. Dalam pelaksanaannya, FKDM menerapkan pola kerja berbasis kolaborasi multi-unsur, melibatkan akademisi dan lembaga pendidikan, tokoh agama dan tokoh adat, LSM dan media lokal, tokoh pemuda dan perempuan di tiap kecamatan dan kelurahan. Kerukunan antar umat beragama merupakan pilar utama bagi stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Sebagai kota yang dihuni oleh berbagai suku, agama, dan etnis, Balikpapan telah lama dikenal sebagai kota toleransi dan harmoni. Kesbangpol berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat citra tersebut melalui pembinaan berkelanjutan terhadap kehidupan beragama. Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang menjadi wadah komunikasi lintas agama dan mitra strategis pemerintah daerah. Kota Balikpapan adalah miniatur Indonesia, tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama. Dalam kondisi seperti ini, penguatan persatuan di tengah keberagaman menjadi kunci menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik. Kesbangpol melaksanakan penguatan persatuan melalui berbagai program kolaboratif, antara lain Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK yang mewadahi dialog lintas suku dan budaya untuk memperkuat kebersamaan. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau disebut P4GN merupakan serangkaian langkah sistematis untuk menekan penyalahgunaan narkotika. Fokusnya ada dua. Pertama, pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemberantasan melalui pengawasan, pelaporan, dan kolaborasi lintas sektor. Kesbangpol Balikpapan melaksanakan P4GN berlandaskan prinsip kewaspadaan dini, kebijakan pemerintah daerah, dan sinergi bersama BNN, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Salah satunya dengan adanya Kampung Pancasila. Kampung Pancasila bukan sekedar label administratif atau proyek fisik, melainkan sebuah gerakan moral dan sosial terpadu yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Inti dari gerakan ini adalah menghidupkan kembali semangat gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat. Ketika nilai-nilai ini terinternalisasi kuat dalam sanubari warga, sebuah benteng pertahanan alami terbentuk untuk menangkal berbagai ancaman sosial. Dengan membumikan Pancasila, menciptakan lingkungan bersinar, bersih narkoba. Nah, untuk kegiatan P4GN sendiri ini, kami ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama kami menyusun rencana aksi daerah. Kemudian yang kedua, kami ada kegiatan sosialisasi P4GN itu sendiri kepada masyarakat. Kalau untuk tahun 2025 ini kami sosialisasi kepada pemuka agama, kemudian kepada tenaga pendidik, seperti itu. Kemudian juga kami ada pemeriksaan urin bagi pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Kemudian juga kami bersama dengan BNN, kami bersama-sama menyusun draft atau konsep Raperda Kota Balikpapan tentang program P4GN itu sendiri, dan kami berharap Raperda ini bisa segera terrealisasi. Program Paskibra. Awalnya tugas pembinaan Paskibra berada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun sejak tahun 2024, pembinaan tersebut beralih ke Kesbangpol, tentunya dengan dasar hukum yang disebutkan di dalam Perpres nomor 51 tahun 2022 yang mengatur tentang program pasukan pengibar bendera pusaka, dan diikuti dasar hukum lainnya yaitu Permendagri nomor 84 tahun 2022. Peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Atas dasar-dasar tersebutlah
Badan Kesbangpol Kota Balikpapan menjadi instansi yang dipercaya untuk menyelenggarakan program Paskibra di tingkat daerah. Bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kesbangpol bertanggung jawab penuh atas rekrutmen, seleksi, pembinaan ideologi, diklat, karantina, serta koordinasi dengan Provinsi dan BPIP. Kesbangpol memastikan proses pembinaan generasi muda berjalan secara terarah dan berkualitas. Tujuan dari program ini jelas, yaitu membentuk anak muda Balikpapan yang berkarakter, berdisiplin dan memiliki wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan cinta tanah air melalui pelatihan intensif sebagai pengibar bendera pusaka, serta melahirkan kader muda yang siap menjadi duta Pancasila baik di sekolah, di masyarakat, maupun di ruang digital. Pelaksanaannya berlangsung melalui beberapa tahap penting, yaitu tahap pertama adalah sosialisasi dan rekrutmen yang dilakukan di seluruh SMA dan SMK sederajat di Kota Balikpapan. Seleksi administratif, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, pemeriksaan kesehatan, parade, PBB, hingga kepribadian. Peserta terpilih kemudian memasuki tahap diklat dan karantina, menjadi pengibar bendera pusaka tingkat kota sebagai rangkaian utama dari HUT RI. Setelah tugasnya selesai, mereka bergabung sebagai Purna Paskibraka dan Duta Pancasila, menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebangsaan ke lingkungan yang lebih luas. Ini membuktikan bahwa Paskibraka bukan sekedar barisan pengibar bendera, ia adalah wadah strategis untuk membina generasi muda yang berintegrasi, mencintai NKRI, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan bangsa. Persatuan dimulai dari kesadaran muda, dari generasi yang belajar untuk mencintai tanah airnya. Dari Balikpapan, semangat kebangsaan terus menyala. Kesbangpol bukan sekedar lembaga, ia adalah penjaga keutuhan bangsa. Kesbangpol Kota Balikpapan, harmoni dalam kebinekaan. Salam Pancasila! Salam Pancasila!